Yo, Sikipoi dimanapun kalian berada, balik lagi di channel YouTube Anonepoi. Dan di video kali ini, gue bakal coba buat nge-review si IJN Yudachi. Tapi sebelum gue mulai videonya, putar dulu intronya. Yudachi merupakan kapal destroyer dari kelas Shiratsuyu, berasal dari Sakura Empire, punya rarity SSR untuk basicnya, dan akan mengalami peningkatan rarity menjadi UR saat di retrofit. Yudachi ini bisa kalian dapatkan dari drop map di chapter 6 strip 4. Sekedar fun fact doang. Jadi waktu itu gue sempat pakai Yudachi ini sampai chapter 14. Ada dua alasan kenapa gue pakai dia. Yang pertama karena waktu itu destroyer yang gue punya yang udah nyampe level 125 itu cuma Yudachi sama Tusken doang. Dan alasan yang kedua, karena Yudachi itu bagus. Beneran, Yudachi itu bagus banget dan sangat cocok dijadiin solusi buat mekanisme di chapter 14. Jadi untuk Yudachi yang gue bahas di video kali ini merupakan Yudachi yang udah di retrofit ya. Bukan yang masih SSR tapi yang udah UR. Oke, paham ya? Langsung aja untuk beberapa kelebihan yang dimiliki Yudachi. Yang pertama itu dia punya firepower yang cukup bagus, di atas rata-rata firepower DDIJN pada umumnya yang kebanyakan itu membadut. Base stat firepowernya tembus 100 poin saat level 125 dan efisien main gunnya bisa sampai 100%, dimana kebanyakan firepower DDIJN itu di bawah 100 dan efisien main gunnya paling 85%-an. Dan yang paling bikin mantep, main gun mount Yudachi itu ada dua. Jadi kalau dia nembak main gun itu langsung 2 kali. Ini juga ngebantu banget buat mempercepat all out assault-nya keluar. Selain firepower-nya yang bagus, damage torpedonya juga nggak bisa diremehin. Dengan tambahan 20% stat torpedo di awal battle, ditambah buff critical rate dan critical damage torpedo, menjadikan Yudachi layak dijuluki sebagai torpedo monster. Oke, mungkin terlalu dilebih-lebihkan ya, tapi emang gue ngerasa Yudachi emang sebagus itu. Dan yang terakhir, durability-nya itu cukup bagus. Evasionnya cukup tinggi, ditambah pengurangan damage yang diterima Yudachi dari tembakan peluru musuh. Ini bener-bener ngebuat Yudachi sebagai destroyer paket lengkap. Damage dari main gun maupun torpedonya sama-sama bagus, ditambah durability-nya yang cukup bagus, yang ngebuat dia bisa tahan dari gempuran musuh. Terus untuk kekurangannya, untuk retrofitnya di tahap modernifikasi, itu butuh item khusus yang saat ini masih limited. Jadi cuma bisa kalian dapatkan dari event doang. Yap, untuk sekarang Yudachi nggak bisa di retrofit seenak jidat. Ini mungkin jadi masalah buat player yang dulu nggak sempet kelarin eventnya. Semoga aja sih Yostar cepet nambahin item ini ke prototype shop, kayak sama item retrofitnya San Diego sama Warspite. Sebelum lanjut ke pembahasan skill, gue mau ngebahas soal retrofitnya Yudachi terlebih dahulu. Jadi beberapa peningkatan signifikan Yudachi setelah di retrofit untuk modernifikasinya, itu ada torpedo base -1, main gun base +1, upgrade skill Nightmare of Solomon, upgrade all out assault, dan upgrade rarity jadi UR. Tentu ada tambahan skill bernama Feral Claw, cuma ini nggak satu paket sama modernifikasinya, terpisah, harus di-unlock sendiri. Untuk torpedo base -1 itu maksudnya kayak gimana? Jadi stack skill torpedo Yudachi itu bakalan berkurang, yang tadinya bisa di-stack sampai 2 kali, sekarang nggak bisa lagi. Tapi ini bukan masalah, apalagi buat player yang suka main auto battle, karena nggak ada bedanya, mau torpedo base-nya itu 1, 2, 3, bahkan 10. Kalau main auto battle waktu kelar reload torpedo ya langsung dikeluarin itu torpedonya. Nggak ada nunggu stack-stackan. Nah, terus ini upgrade yang paling mantep nih. Main gun base jadi 2. Ibaratnya itu Yudachi punya 2 main gun. Jadi sekali nembak, dia bakalan nembak 2 kali hitungannya. Ini ngebuat all out assault-nya lebih cepat aktif. Ya karena cuma butuh 8 kali tembak doang, yang awalnya itu harus 16 kali tembak. Paham kan maksud gue? Gue kasih videonya ya, biar kalian bisa lebih paham.
Yudachi punya dua skill tipe ofensif. Untuk skill yang pertama bernama Nightmare of Solomon Plus, meningkatkan stat firepower, torpedo, reload, dan evasion Yudachi sebesar 20%, dan meningkatkan damage Yudachi ke musuh yang terbakar sebesar 15%. Setelah battle dimulai, untuk 30 detik pertama, meningkatkan torpedo critical rate sebesar 10% dan torpedo critical damage sebesar 25% untuk semua kapal Vanguard. Ini benar-benar peningkatan skill yang sangat bagus. Coba kalian bandingin sendiri deh skill Yudachi waktu sebelum di retrofit sama sesudah di retrofit. Bener-bener jomplang banget. Self buffnya yang firepower, torpedo, reload, sama evasion itu udah pasti aktif selama battle. Bisa dibilang ini buff permanen. Dan untuk peningkatan damage ke musuh yang terbakar, ini bakalan berhubungan sama skill keduanya. Dan buff critical rate sama critical damage torpedo. Bisa kalian pakai buat bikin fleet torpedo meme, full kapal torpedo monster gitu misalnya. Skill kedua bernama Feral Claw, meningkatkan evasion rate sebesar 5% dan mengurangi damage tembakan peluru yang diterima Yudachi sebesar 15%. Setiap 20 detik setelah battle dimulai, menembakkan special barrage. Evasion rate dan pengurangan damage yang diterima Yudachi ini ngebuat durability dia meningkat. Dan untuk special barrage-nya itu penampakannya kayak gini. Untuk peluru warna merah yang bentuknya kayak bumerang, itu total ada 50 peluru yang ditembakin. Polanya nyebar gitu berurutan. Untuk damage mode-nya, 120% ke musuh light armor, 100% ke medium armor, dan 90% ke heavy armor. Selain itu juga ada 8 torpedo yang diluncurin dengan damage mode 70 ke light armor, 90 ke medium, dan 120 ke heavy armor. Untuk berasnya ini 100% menyebabkan musuh terbakar. Jadi cocok banget buat Yudachi karena dia kan punya buff 15% damage ke musuh yang kebakar juga. Dan ini penampakan all out assault-nya hampir sama kayak barrage-nya, cuma beda jumlah peluru sama torpedonya doang. Skill-skill kapal zaman dulu emang langsung to the point, singkat, padat, dan jelas. Jadi nggak perlu gue bahas lebih jauh lagi. Slot main gun. Untuk main gun destroyer ini banyak pilihan dan alternatifnya. Tapi yang paling bagus dan paling gue rekomendasiin itu ada dua. Yang pertama Tusken Gun atau Twin 130mm, dan yang kedua single 138mm. Dua main gun ini bisa dibilang di atas rata-rata DD gun lainnya. Dan ini opsi yang paling bagus buat maksimalin kemampuan Yudachi yang bagus secara firepower-nya. Untuk Twin 130mm, sejauh ini masih jadi DD gun limited yang cuma bisa kalian dapatkan dari event kapal Rusia. Dan untuk single 138mm, ini udah bisa kalian craft di Gear Lab. Untuk alternatif lain, bisa pakai Twin 130mm, prototype Twin 130mm, Twin 128mm, dan Twin 135mm. Untuk torpedonya, kalian bisa pakai 533 quintuple UR atau 610 quintuple UR. Keduanya sama-sama enak buat main auto battle, cuma kalau pengen yang lebih akurat, ya jelas 533 quintuple UR. Karena torpedo dari KMS itu tipenya magnetic. Bisa juga pakai 533 quadruple kalau nyari torpedo yang magnetic plus reloadnya cepat. Terus ada 610 quadruple gear lab, dan ada juga 533mm quintuple torpedo dan alternatif lainnya. Kalau kalian lebih suka main manual battle, mungkin bisa coba 533 quintuple dari Gear Lab. Ini pola torpedonya lurus dan speednya juga kenceng, jadi sekali kena musuh bakalan masuk semua damage torpedonya. Cuma kalau miss ya ampas, nggak ngehasilin damage sama sekali. Untuk anti air gun, karena stat AA Yudachi itu jelek, jadi pilihan yang paling bagus kalian bisa pakai AA gun yang reloadnya cepat. Kayak triple 25mm, ini anti air gun dengan reload paling cepat. Bisa juga Twin 40mm Bofors atau Twin 37mm. Kenapa pakai AA gun yang reloadnya cepat, bukan pakai AA gun yang bagus dan damage-nya bagus? Karena untuk speed dan range AA attack itu diambil dari rata-rata AA gun yang dipakai di fleet. Jadi biar Yudachi ini nggak jadi beban karena AA-nya itu jelek,
Paling nggak dia bisa bantu mempercepat speed reload AA attack fleet gitu. Untuk auxiliary, ini gue fokusin buat durability. Jadi karena itu kalian bisa pakai repair toolkit, gold burn, gamer mark, atau pokoknya pakai auxiliary yang nambah HP banyak lah. Tapi kalau kalian tipe player yang lebih suka maksimalin sisi ofensifnya, kalian bisa pakai dildo pelangi atau intel report. Dan yang terakhir untuk slot augment, lebih enak dual sword sih, buat maksimalin firepower si Yudachi. Oke, mungkin segini aja dulu untuk review Yudachi-nya. Terima kasih buat kalian para Sikipo yang sudah menonton video ini sampai akhir tanpa di skip. Salam Poi. Oke, waktunya baca Saweria dan membership. Terima kasih buat Om Rafa Arifsan yang udah join membership SSR Sikipoi. Kalian kapan nih? Lumayan loh. Gabung membership bisa dapat badge dan emote yang bisa kalian pakai waktu komen. Keren kan? Jadi tunggu apa lagi? Ayolah, gabung membership Anonim Poi. Murah kok, cuma 10 ribuan per bulan.